Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Namun sebelum kita membahas ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saat ini kita dapat menikmati berbagai kemudahan dalam bidang komunikasi, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, kalian juga bisa lihat di buku kalian di halaman 86 tentang dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, kita dapat mengirim pesan tanpa harus mengirimkan surat lagi. Kita bisa gunakan email misalnya atau WhatsApp. Nah, kita juga bisa terhubung, ngobrol, atau bahkan bertatap muka secara tidak langsung menggunakan handphone, ya, di WhatsApp, di video call misalnya, ya. Terus juga kalian juga bisa belanja tanpa keluar rumah, ya. Oke, nah apa saja dampak teknologi komputer terhadap masyarakat? Ini dia pembahasannya. Yang pertama, belanja daring atau online shopping. Nah, kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau daring di internet. Belanja daring memungkinkan pembeli untuk berbelanja dari mana saja tanpa harus ke supermarket atau ke toko. Jadi kalian kalau belanja itu sekarang mudah, tidak perlu datang ke supermarket atau ke toko. Kalian bisa eh, gunakan handphone kalian untuk memilih barang, membeli, bisa juga menjual. Nah, terus pembayarannya pun langsung di online juga. Jadi kalian tidak perlu keluar rumah, hanya cukup menggunakan handphone. Nanti kalian bisa langsung berbelanja. Nah, berbelanja itu biasanya kalian di sosial media atau e-commerce. E-commerce itu ya ini situs perdagangan elektronik yang ada di Indonesia, misalnya Shopee, kemudian Tokopedia, dan Lazada, atau masih banyak lainnya. Yang kedua adalah buku elektronik, ya. Buku elektronik itu, atau lebih dikenal dengan sebutan e-book, merupakan buku atau produk penerbitan lainnya yang dikemas dalam bentuk digital. Jadi kalian kalau ingin membaca buku, misalnya kalian lagi di mana, lagi di luar, ribet gitu bawa buku, tapi kalian pengen baca buku, kalian bisa aja membeli e-book, ya. Buku yang kalian pengen baca itu pasti ada bentuk digitalnya. Jadi kalian bisa membaca buku menggunakan handphone. Kalian tinggal baca di handphone, ya. Dan itu juga harganya biasanya lebih murah dibandingkan kita membeli buku kertas gitu. Salah satu manfaat buku elektronik ini atau e-book ini, berkurangnya penebangan pohon untuk kebutuhan pembuatan kertas juga. Jadi kalian bisa eh, mengurangi kertas itu, ya. Kemudian robot. Nah, sekarang kan banyak nih robot-robot. Robot dibuat untuk membantu tugas manusia lah, semua di hidup kita. Pasti kita tidak bisa jauh dari yang namanya halnya robot. Misalnya apa? Misalnya eh, lampu lalu lintas, lampu merah, itu juga bisa disebut robot karena dia ada programnya di dalamnya. Kemudian palang masuk pintu tol yang otomatis, itu juga menggunakan program, itu juga bisa disebut juga dengan robot. Nah, robot industri. Robot industri digunakan di pabrik untuk melakukan pekerjaan yang rumit yang memerlukan ketepatan. Penggunaan robot dalam industri dapat mengurangi kesalahan dalam produksi. Nah, kalau misalnya robot itu di pabrik, nah seperti yang gambar ini yang kita lihat, itu digunakan untuk membuat mobil. Jadi pekerjaannya lebih cepat, lebih efektif gitu, ya. Kemudian ada robot penjelajah planet. Nah, ini adalah contoh dari robot penjelajah planet. Robot ini berfungsi untuk
mencari tahu, misalkan robot ini ditaruh di planet Mars. Nah, robot ini meneliti nih, kira-kira di sekitaran planet Mars ini ada kandungan apa saja gitu. Kira-kira bisa nggak ditinggali oleh manusia? Pokoknya untuk bahan ilmiah. Kemudian robot medis. Nah, ini adalah salah satu contoh robot di rumah sakit yang bertugas sebagai mengambil darah manusia, ya. Jadi sekarang tuh udah canggih gitu. Semua sudah bisa dikendalikan oleh robot. Jadi pekerjaan manusia lebih mudah. Kemudian pembelajaran elektronik. Nah, seperti ini, seperti yang kita lakukan by video, Pak Fuad memberikan video penjelasan, kalian mendengarkan, ini termasuk pembelajaran elektronik, ya. Ada juga yang menggunakan via Zoom dan lain-lain, ya. Biasanya ini digunakan untuk anak dan guru, anak murid dan guru yang jauh gitu. Soalnya gurunya lagi kemana, lagi keluar kota, jadi si guru bisa menggunakan pembelajaran elektronik ini agar tetap bisa mengajar. Tapi selama pandemi ini, kita rasa semua siswa dan semua guru menggunakan pembelajaran elektronik ini untuk memberikan materinya. Kemudian, komputasi awan. Nah, komputasi awan itu layanan jaringan yang membantu pengguna komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran besar. Nah, data berukuran besar tersebut disimpan di tempat penyimpanan terpisah dan bukan di komputer pengguna. Nah, biasanya penyimpanan itu kita bisa di laptop, di handphone, atau di kartu memori, di flash disk, dan lain sebagainya. Itu adalah penyimpanan. Nah, kalau misalkan komputasi awan ini, itu adalah penyimpanan yang kita tidak bisa lihat. Misalnya, kalau kalian pengguna Android, itu bisa menggunakan Google Drive. Jadi kalian bisa simpan foto, simpan file, itu di Google Drive menggunakan email, ya. Jadi kita juga kalau menggunakan Google Drive, penyimpanan kita juga tidak penuh, jadi aman gitu. Kalau misalnya di pengguna iPhone biasanya iCloud, ya. Nah, seperti itu. Jadi penyimpanan ini tidak terlihat fisiknya. Jadi di atas yang kita tidak bisa lihat, tapi ini menyimpan data kita. Gitu. Kemudian sistem posisi global atau global positioning system atau bisa disebut GPS. GPS ini lebih sering disebut GPS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. Jadi kita lebih mudah lagi nih. Kita dengan sistem GPS ini kita bisa ke suatu tempat yang kita tidak tahu jalannya dan GPS ini untuk mengarahkan jalannya. Kemudian yang terakhir, konsol permainan atau video game konsol. Nah, konsol permainan adalah alat elektronik yang dibuat untuk melakukan permainan video, ya. Yes. Nah, jadi alat ini digunakan untuk bermain game tapi berupa video. Nah, kalau zaman dulu kan anak-anak bermain game, misalnya game sederhana gitu, misalkan kayak main congklak, main kelereng, nah, atau main tembak-tembakan menggunakan eh, daun pisang gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa menggunakan konsol permainan, kita bisa bermain game tapi terlihat videonya, ya. Kalian pasti tidak asing lagi ya dengan PS dan PSP. Ini adalah memudahkan kita untuk bermain game. Oke, itu saja materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian bisa baca-baca kembali di buku di halaman 86 sampai 89. Itu semua juga ada penjelasannya. Nah, tugas kalian adalah yang pertama